ya. Jadi malam ini kita menunggu setelah newsnya rilis, dan ini konfirmasi menurut gue sih bakal lanjut ya. Kalau dia break ini demand yang sudah kebentuk ini di M30-nya. Ya mungkin karena ada demand di sini makanya dia mungkin masih apa namanya masih ngumpulin tenaga. Bisa-bisa malah nanti dia retest lagi ke atas sebelum dia break nanti di next 1 jam ke depannya. Jadi kita harus menunggu dan bersabar guys. Oke, ada Bro Denny, ada Bro Steven, ada Bro Sofian, ada Bro Teguh, dan ada Bro Willy Wijaya. Ini kayaknya Bro Willy Wijaya baru join ini kayaknya ya, yang dari Fortem Class. Ada Teguh, ada Bro Teguh, Sukma yang lumayan aktif. Thank you guys ya, thank you udah join. Oke, welcome Bro ya, welcome. Jadi itu jangan buru-buru ya guys ya, jangan buru-buru apalagi yang udah ada trade hari ini. Jadi diusahakan lipat tangan dulu sebelum ada momen yang bagus buat kita ngambil sell ya. Jangan karena belum ada posisi hari ini, tapi tiba-tiba nggak apa namanya, jangan sampai FOMO aja gitu loh. Lebih baik nggak ada trade daripada kehilangan duit. Ada Bro Yefta, thank you Bro Yefta udah gabung malam ini. Ini kayaknya Bro Yefta cuma mantau nih kayaknya malam ini. Apalagi ini udah akhir bulan. Ya kalau ada mau ditanya silakan guys dari Bro Willy atau Bro Teguh. Ya silakan ditanya. Mungkin kalau dari teman-teman yang trader family udah sering yang gini-gini, jadi tinggal nunggu momen aja nih. Bareng-bareng kita nunggu momen untuk kita cari sell. Ini kalau closing candle-nya H1 seperti ini sih bagus ya. Bagus. Cuma kendalanya kan di M30-nya ini nih. Di M30-nya ini. Bagusnya sih kalau misalnya dia di next nanti 1 jam ke depan ya, bagusnya dia close di bawah yang tadi ini 20.3561 ya. Tapi kalau dia nggak close di closing H1 ini berarti kita mesti nunggu lagi. Nunggu lagi di M30 ke depan seperti apa. Gua mau pasif sekarang, Bang. Oke, siap. Bagus begitu. Pasif karena kenapa nih? Pasif karena udah trade hari ini atau memang lebih banyak menunggu atau bagaimana? Oh, oke, sih. I see, I see. Mhm. Kenapa? Emang sebelumnya udah menyesatkan orang ya? Oh, I see, I see. Ya, ya. Tapi nggak apa-apa, disclaimer on aja kalau misalnya memang lo ada ide, ya kan? Kalau misalnya lo punya analisa, ya disclaimer aja on gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian ada analisa, nggak apa-apa, drop aja di grup, nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau misalnya memang nanti ada yang kurang-kurang, kita perbaiki. Soalnya market ini kan selalu berubah-ubah lah seperti apa. Karena ya sesuai dengan kondisi ini kan perekonomian. Jaga risk ya, jaga risk. Ini kalian jangan ngikutin gue 100% loh guys ya. Ini hanya ini aja analisa pribadi yang memang menurut gua ini peluang untuk dapat profil lebih gede gitu loh. Tapi kalau misalnya memang ada yang buru-buru, ada yang FOMO atau ada analisa sendiri, kenapa harus nunggu gitu ya? Kalau bisa sell di atas, oh why not gitu. It's okay.
Soalnya menurut gua retest M30 tadi. Iya ya. Oke. Untung aja karena tadi kan newsnya kebetulan memang dia bagus ya. Untung aja lo tadi nggak dibawa ke atas. Karena tadi kita nggak tahu, soalnya secara ini kan dia minusnya kan lumayan kan. Harusnya kalau kalau misalnya memang dia lagi liquidity grade ke atas, bisa-bisa dia bawa ke atas lebih panjang. Ya cuma lo lagi beruntung aja malam ini bro Teguh. Ya ini hati-hati next time ya. Ini hati-hati next time. Ada 11 orang malam hari ini, ada Bro Enrico. Oh, welcome back bro. Ada Ilmi, ada Ilmi ini kayaknya sis ya. Ada sis Mary Dwi, ada Bro Stefan ya. Ada Bro Sofyan, ada Bro Teguh, ada Bro Willy Sibujaya, ada Bro Yefta. Dan ada Bro Denny dan sis Olivia. Halo, halo bro. Oke, Stefan ya. Oke, Bro Teguh yang tadi barusan masuk di 35 udah profit tuh 10 pip. Salam cuan, salam cuan. Boleh udah ya, udah boleh di close ya. Jangan jangan rakus dulu ya. Ini soalnya agak kotor di bawahnya. Boleh di ini di 50% di close. Tadi ada Bro Charlie keluar kayaknya ya. Oke, dia M15-nya bagus ya guys ya. Dia closing. M15-nya dia closing bagus. Ini penentuan di 15 ke depan seperti apa. Kalau misalnya F15 ini dia tembus yang tadi gua bilang TP pertama, ini bisa lebih panjang lagi dia ke bawah.
Tapi menurut gua sih dia bakal retest lagi masuk ke zona yang di break tadi. Menurut gua ya, kalau dilihat dari ini kan lumayan rame sebenarnya demand di bawah sini. Jadi dia nggak bisa langsung ke bawah gitu. Pasti dia retest dulu ke atas sebelum dia lanjut turun. 17 sampai 19 ada base bisa incer baik kah kalau sampai sana? Let's see 17. Oh iya. Nah, ini namanya tadi block order. Ini boleh diincar, Bro. Saya sepakat kalau ini kalau saya mau ngincer di sini boleh banget. Ini biasanya sebelum dia break ke bawah, pasti dia bakal mantul dulu ke atas. Kalaupun dia memang lagi downtrend. Ini juga kalau misalnya memang dia nanti bisa harga sampai di sini, kayaknya sih mungkin kalau dilihat minggu ini mampu nggak dia ya? Coba kita lihat 4. Dia ke bawah sini kayaknya minggu ini ya. Minggu ini mungkin bisa ya. Minggu ini mungkin bisa. Tapi perlu news untuk ngedorong dia ke bawah. Mungkin malam ini mungkin agak susah dia nembus ke sini ya guys ya. Mungkin besok atau hari Kamis baru kali. Agak susah. Ada news tanggal 29. Tanggal 29. Hari ini kan tanggal 27 this week. Ini kita lihat dulu satu-satu ya. Ini hari Selasa, ini hari Rabu. Hari Rabu ada ini ya New Zealand ya. Tapi ini pair ini nggak main. Besok juga lumayan ini ada GDP. Besok lumayan nih. Ada GDP dan malamnya jam 10.30 ada crushing crude oil inventories dan oh ini paginya ya. Paginya tapi nggak terlalu gede ya. Ini pagi banget, subuh di kita di tanggal 29. Ini akhir bulan banget, hati-hati. Tapi ada ini ya, CPI untuk yang daerah Euro ya. Terus kemudian di jam 8.30 ada PCE Price Index. Nah, ini lumayan, biasanya lumayan nih. Dilanjut dengan inisial jobless claims. Nah, kayaknya hari Kamis lumayan nih. Bisa range-nya panjang ini. Oke. Baru nanti Friday-nya ada FOMC member Williams P. Ada HPI berarti hari yep, sepakat hari Kamis sama hari Jumat lumayan rame nih beritanya nih. Ya kan? Boleh diincer nih nanti hari Jumat atau Kamis dan Jumat. Nggak usah try hari ini atau besok juga nggak apa-apa. Tinggal nunggu besok aja. Tinggal nunggu hari Kamis aja. Kalau kita bisa ngambil arah dengan benar ya, ya siapa tahu bisa dapat lebih bagus. Oke guys, see, ini yang gue takutin tadi di gol. Kalau dia langsung break kayak gitu, biasanya dia nggak bakal panjang ke bawah. Paling 10 pip atau 15 pip dia udah pasti balik ke atas. Tadi gue berharap Bro Teguh dan yang lain tadi yang sell udah tadi ya, udah take profit tadi ya. Ini kemungkinan besar kalau udah kayak gini biasanya dia bakal lanjut ke atas. Apalagi kalau misalnya M15-nya dia break apa namanya break resistan ini. Kalau ini dia break ya berarti mungkin dia retest ke atas lagi ke daerah yang supply ini. Hmm. Hmm.
Jangan tergesa-gesa guys ya. Santai-santai sampai ada momentum yang bagus buat kita cari sell. Si Bro Teguh udah close belum itu? Sorry guys ya sambil ngemil ya. Oke. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman Fortem Class ya silakan ya. Mungkin ada yang bingung atau ada mau tanya gitu. Tapi kalau misalnya tadi kenapa gua belum sell di sini bagi yang telah datang ya boleh nanti nonton video ya. Nanti gua upload di YouTube, nanti boleh dinonton ulang. Kenapa gua belum sell? Kita lihat nanti kalau M30 dia kalau kayak gini kemungkinan besar dia akan ke atas lagi. Ini kalau Bro Teguh nggak close yang posisi di atasnya nih pasti kena ini ntar. Gua saranin selagi ada profit itu di close dulu. Itu hanya saran ya. Karena kenapa? Itu resisten M15 udah di break. Kemungkinan dia di M15 candle ini dia fake out. Ini namanya fake out nih. Jadi hati-hati aja. Berhati-hati. Coba kita lihat tetangga dulu guys. Oke, dia flip down lagi. But this is like the past analyze sessions for the last like we could have a long and we could have 11, 10 minutes. So at least the kind of like periodics, I think we go together and better. That's how
cycle, it's like a little better during our live session. But yeah, so we throw that out. Ada yang mantau pair lain nggak guys? Coba lihat kita yang lain. Kita lihat yang lainnya. Itu downfall sehari terakhir berapa kali dia? Siang ada live juga dia. Masa sih setahu gue sih dia nggak ada siang ya. Biasanya sih dia cuma sekali. Paling banyak juga 2 kali. Soalnya dia live-nya New York doang. Kalau dia live di siang hari di kita itu berarti dia lagi ada hold posisi. Ini kalau untuk JJ kebagi ada yang mantau JJ ya. Ini memang dia lagi di support krusial sih. Ini lagi dia di support krusial. Kalau misalnya memang dia body candle nanti kalau ada body candlenya close di bawah 190.363 ini bagus nanti full sell untuk ini kayaknya mungkin malam ini sih kemungkinan besar agak berat ya. Mungkin besok dia baru break. Ini kalau dia break ini targetnya ini dari sini ke sini kan lumayan nih. 35 pips saja ya. Lumayan. Nah. Kita lihat dari H4-nya. Oh ya. Ini lagi retest dia guys. Ini kalau kalian perhatiin ya, JJ ini sebenarnya rapi ya secara H4 kalau dilihat. Nih. Dari sini memang dia lagi sideways. Di sini dia lagi sideways. Ini kalau melihat bagaimana cara dia gambarnya, ya kita ambil dari sini. Ya kan, ini swing pertama, ini dia retest. Nah, ini swing kedua. Kemungkinan besar dia bakal retest ke sini sebelum ada nanti swing ketiga. Nih, bisa-bisa nanti dia di daerah sini. Ini nanti kalau harga JJ ya dia ada harga turun ke sini boleh di buy ini. Kalau dia ini kemungkinan besar sih dia bakal turun ke sini. Tapi mungkin nggak hari ini, mungkin sekitar 2 hari lagi. 2 hari lagi baru dia kemarin. Sekitar ini 100 pips. Bisa lah ini. Oh mungkin IG doang kali dia mungkin lagi kalau dia live IG mungkin dia lagi bosan atau apa. Ini goal dia ke atas lagi guys ya, untuk hati-hati ya. Ini kalau M30-nya dia close kayak gini masih hati-hati. Ya dia udah close di masih di zona konsolnya ini jadi ya kagak ada harapan ini masih nunggu lagi ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya guys ya. Bagi yang belum follow YouTube gua atau belum subscribe YouTube gua boleh di subscribe ya guys ya. Soalnya nanti semua rekaman yang kita live di sini pasti nanti gua upload di sana dan sekarang gua udah mulai aktif di YouTube juga untuk ngirim penentuan-penentuan daerah seperti supply, demand, dan juga hari ini tadi gua bahas soal block order gitu-gitu ya.
YouTube gua itu Ohalu FX guys. Ini Ohalu FX. Ingat aja halu. Mungkin Bang Hia lagi halu itu, makanya namanya jadi Ohalu. Thank you Bro Willy. Thank you Bro Stefan. Ini videonya bakal lama-lama, ini bakal gua banyak nih. Halu-halu cuan itu ya. Itu halu itu sebenarnya bukan berdasarkan halu ya gua ini ya, itu bahasa Nias. Gua kan dari Nias, jadi itu ada artinya. Itu kalau diartikan dia bahasa Indonesianya itu ada banyak arti sih. Tergantung dia situasi mana dia digunakan. Thank you Bro Denny. Oh halu. Dulu gue ada live guys di 2023, sekarang gue belum ada live lagi. Kemarin tahun 2003 itu dari bulan September sampai November gue ada live YouTube ya, live YouTube di ini di London session. Ini kembali ke gol lagi, ke gol menurut gue ini belum layak untuk kita ambil posisi ya. Ini kalau udah kayak gini biasanya ini bikin apa namanya ya, bikin pusing. Biasanya kalau misalnya yang udah pro biasanya ini ninggalin, udah biarin aja dia dulu gerak di sini, ya kan? Ini nggak ada harapan. Walaupun ini nggak terlalu banyak range-nya soalnya. So, masih sideways dia di daerah situ guys. Gimana cara tahu close candle bagus atau enggaknya Bang untuk open posisi di time frame beda-beda? Ini patokan itu selalu yang higher time frame ya, semacam H1 kemudian dia H4. Tuh, kalau misalnya kita intraday trader itu bagusnya di H4 atau di H1, tapi mostly ini di H1. Kalau di M30 biasanya itu hanya konfirmasi lebih detailnya aja seperti apa. Ya, misalnya kita untuk mau masuk, misalnya nih ya, kayak tadi kan H1 udah close ya. Misalnya ya ini sebenarnya tadi termasuk strong sebenarnya. Kenapa gua bilang termasuk strong? Karena dia close di bawah daerah konsolidasinya. Itu pertama, dia close di bawah daerah konsolidasi yang sudah dibikin. Kemudian keduanya dia lagi berada di zona supply kuat. Lihat yang sebelah kirinya kan, sebelah kiri kan udah dibentuk nih supply kuat juga. Nih, ya.
Ini supply keadaan. Kalau dilihat dari H4-nya juga, tadi H4-nya dia udah close bearish. Jadi ini ada 3 konfirmasi jadinya ya, ada 3 konfirmasi. Nah, untuk melihat sampai kapannya ini kan dia udah bikin ini nih. Nanti dia udah bikin bullish. Nah, biar aja dulu dia mungkin ke atas dulu sampai nanti ada candle bullish at least di M30 strong. Jadi strong bullish dia nanti misalnya semacam ini. Ini ada di sebelah kiri ya. Nanti gua kasih lihat. Ada contoh nggak ya? Nah, ini contohnya, Bro. Ya, ini contohnya sama persis ya, agak sedikit berbeda, tapi ya logikanya sama. Bisa-bisa ini pergerakannya memang dia lagi, ini tadi, anggap saat ini H1 tadi ya, anggap ini H1. Oke, ini tadi bentukannya H1 lah. Kita cari H1 aja deh, biar nggak bro, nggak pusing. Biar bisa langsung on point ya. Nah ya, ini beda pergerakan candlenya tapi hampir sama juga sih sebenarnya. Gue mau cari ya agak percis sih di dalam posisi sell. Ini masuk nggak ya? Ini dia udah masuk. Ah ini guys ya, ini bro ya. Nih, nih. Ya kita anggap ya ini H1 sama kayak tadi. Nah kemudian H1-nya ini kan close ini ya, ini close strong bearish ya. Ini strong bearish. Nah kemudian strong bearish-nya dibalas lagi dia naik ke atas. Tuh, dibalas lagi sampai dia naik ke atas. Sampai nanti ada candle, ya kalau misalnya candle-candle yang misalnya ini kan biasanya kan candle-candle iklan doang nih, numpang lewat doang. Nih, nah ini biasanya gue lebih sabar nunggu kalau misalnya ada candle-candle strong ya misalnya ini wick-nya itu nggak terlalu panjang. Ini, gitu. Ya, sampai muncul candle-candle kayak gini, memang ini butuh kesabaran. Nah, makanya gue selalu bilang mesti harus sabar memang untuk menunggu high quality trade. Nanti kita nggak bisa tergesa-gesa. Ini ya bisa juga nanti ini yang terjadi di sini bisa aja nanti kita nggak tahu. Ini bisa-bisa besok itu baru dia turun gitu. Dia bikin konfirmasi lagi. Ini gitu. Ya. Ini sama persis kayak gini. Sampai misalnya kalau misalnya lo di sini ya kalau misalnya ada candle-candle kayak gini biasanya ini kan body candlenya nggak terlalu panjang. Ini kurang menurut menurut gue ini kurang oke. Candle-candle kayak gini. Ini cenderung biasanya ini itu ngebawa kita naik turun gitu kayak apa namanya kayak eh, roller coaster gitu loh. Sampai nanti benar-benar ada candle-candle kayak gini yang menurut gua. Nah, itu pun kalau ada candle kayak gini maksudnya itu pas di breaknya aja, di break. Ini memang nggak gampang gitu. Ini nguji kesabaran banget. Nih. Ya gitu ya Bro Stefan ya. Nah, sekarang dia lagi ke bawah. Nah, ini kan tipu-tipu dia nih. Kita lihat lagi nih. Lihat aja dia. Memang yang punya duit banyak kan suka-sukanya kan. Nah, ini baru dia turun lagi. Ini gitu. Ya, nanti boleh diulang-ulang nonton ini ya nanti ya rekamannya ya. Kalau misalnya memang masih ini, nanti boleh diulang maksudnya apa. Karena selalu gue bilang, selalu nunggu konsolidasi itu terjadi. Ini sebenarnya daerah konsolidasi. Nah, ya cuma itu, nah ini daerah konsolidasi.
Nah, daerah konsolidasi ini kan udah diberi tadi candle ini. Nah, bisa-bisa harga juga dia nggak selalu langsung turun. Bisa. Karena kenapa? Ya, namanya big player kan dia sebisa mungkin kalau misalnya dia turunin harga ya nggak ada yang ngikut gitu loh. Kalau misalnya dia langsung nurunin panjang ke gini kan keenakan yang sel-sel tadi gitu. Ya. Nah, walaupun saat ini memang dia lagi turun nih. Nah, tapi ya kita nggak tahu ini tipu-tipu atau bagaimana. Daripada kita ditipu walaupun memang dia nanti arahnya udah benar dia ke bawah, tapi terkadang kita salah masuk itu yang kita hindari. Timing masuk itu nggak salah gitu loh. Sekali lagi gue ingatin, mendingan kita nggak ada posisi daripada kehilangan duit. Itu aja. Kalau misalnya memang dia turunnya tidak sesuai dengan trade plan kita, ya udah biarin aja. Siapa tahu dia turun pelan-pelan gitu. Lo coba lihat aja yang gini-gini kan. Kan nggak enak banget tuh kalau lo buy dari bawah. Nyiksa banget gitu loh. Kalau lo lagi kerja kayak gini kan lo nggak bisa fokus. Walaupun memang dia naik pelan-pelan, tapi kan ini berapa jam ini, ya kan? Hmm, selama ini gue mentingin gitu langsung aja sel. Ya, gue udah ngalamin lah. Kita juga ngalamin itu semua lah. Ditampar market berkali-kali baru mulai frustasi, baru mulai belajar lagi. Biasanya gitu. Soalnya walaupun ada candle-candle kayak gitu biasanya ya tidak selalu melulu dia langsung turun. Apalagi bisa dibilang kan ini candle kotor. Hari kemarin, hari ini gue nggak ada posisi. Gue belum ada sama sekali trade ya. Hari kemarin, hari ini nggak ada. So, santai aja ya. Siapa tahu nanti baru ada trade yang bagus. Nanti mungkin di hari Kamis atau hari Jumat. So, santai saja. Belum bro. Belum bro. Ada yang nanya di grup yang trader family, ada yang udah masuk belum katanya. Saya bilang belum. Nah, coba kan ini lagi ibaratnya ini lagi dipompa ini naik turun ya kan. Ya memang kalau nyari yang 10 pips ya bisa aja. Ya. Yang gua mau itu sekali gua masuk kayak dia bisa langsung ini langsung ke bawah gitu loh, atau langsung ke atas kalau lagi baik itu yang timingnya gua cari-cari gitu loh. Karena kalau misalnya cenderung kita misalnya tadi gua sell ya kan cenderung kan jantung kita kan di itu dilatih terus. Naik turun naik turun itu nggak enak banget. Ini itu nanti bisa-bisa lama-lama sakit jantung. Ini forex ini ngelatih jantung.
Apalagi kalau udah overtrade, aduh, ampun, udah ngerasain. Ada yang mau ditanyain lagi guys? Ada dari siapa ya? Ini teman-teman baru nih. Ada Ilmi, ada yang mau ditanyain, ada Sis Mary Dewi, ada Sis Olivia. Ini kayaknya Sis Olivia nih jarang-jarang dan jarang nongol ini kayaknya. Ini dari trader family kan ini Sis Olivia nih. Coba aku cek nih, dia mau jawab nggak ya? Atau gak aku mau cek langsung di grup nih. Soalnya lupa ingat soalnya. Ini bisa-bisa kalau dia nggak cek ini berarti ya dia cuma buka buka live doang ini. Oh iya jarang ikut lain ya. Oh I see. Olivia. Oh iya udah di ini, udah di VIP dia. Ada Bro Raldi, Bro Raldi Benedik ya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan bro. Ini gua tahu kalau Bro Teguh kalau dia ada pertanyaan pasti dia langsung nanya, jadi gua nggak mau nanya lagi. Ada Bro Willy. Bisa jelasin nggak? Aku sering banget ketipu sama false break. Gimana market yang benar-benar break? Hmm, oke. Yang tadi gue jelasin sebenarnya. Kalau misalnya tadi lo ada dari awal, bro ini tadi kan gue bilang kan kenapa gue nggak sell? Nah gitu. Kenapa gue nggak sell? Karena kenapa? Gue mau menunggu dia retest dulu ke atas. Itu ya ingat ya. Kalau misalnya gue mau sell tadi, untuk memastikan dia benar-benar turun itu, syarat pertama dia harus retest ke atas dulu. Oke. Sebelum dia nge-break ininya, supportnya ini. Ingat ya, ini guys ya, ini ilmu tinggi nih. Ah, siap. Ya, ini ilmu ini nih. Itu pertama. Ya, pertama dia retest dulu ke atas. Dia retest ke atas dulu, baru dia break yang namanya supportnya. Nah, itu namanya 80% dia bakal lanjut turun. Ya, itu 80% kalau dia retest dulu ke atas, kemudian dia baru break, itu peluang kita bisa profit itu 80%. Ya, ada dua ya, dia retest pertama, kemudian dia break support. Nah, makanya tadi kalau dia retest ke atas, gue baru masuk itu di konfirmasi kedua. Konfirmasi kedua ini apa? Di break pas dia break supportnya. Itu. Nah, ini kan, nah ini nah cuma tadi pergerakannya di H1 itu kan dia tadi langsung break support. Dia nggak ke atas dulu, dia nggak retest dulu. Jadi itu salah satu konfirmasi gue belum terpenuhi, makanya gue nggak sell. Nah itu udah banyak banget gue lihat candle-candle seperti itu. Kalau dia langsung beri ke bawah pas perganti, apalagi pas pergantian candle atau 1 menit atau sampai 5 menit pergantian candle, dia udah langsung beri itu biasanya itu nggak bakal panjang. Kecuali kalau misalnya memang itu di bawahnya itu tidak terlalu banyak yang namanya demand. Coba lihat yang tadi. Ini kalau dia beri langsung kan ada banyak demand di bawah. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, gitu. Jadi biasanya harga bisa bergerak itu karena ada yang namanya jual dan beli gitu. Itu. Jadi dia nggak turun dulu karena kenapa? Dia butuh tenaga. Kayak gitu. Ini kan ibarat saham kan ada yang jual, ada yang beli. Nah, sama juga yang forex kan seperti itu. Kayak gitu. Persyaratannya seperti itu, guys. Nah, makanya tadi kenapa gua ngasih. Jadi itu ya. Kecuali, nah ini tadi kecuali ya. Beda ini yang sebelah kiri ya. Ini contoh yang sebelah kiri. Ini kasusnya juga beda. Karena kenapa? Yang kasus ini kan ini body candle-nya clear di bawah. Ya, lumayan panjang. Nah, kalau yang kayak gini, ini kan candle engulfing ya. Ini bearish engulfing nih.
Nah, ini kalau ini bisa langsung di sell. Nah, ini kan dia udah ada retest kan dikit. Dia ada retest dikit. Nah, kemudian dia baru break. Nah, itu baru valid. Walaupun memang dia sedikit, dia retestnya tapi baru valid nih. Stop lossnya di atas ini bagusnya gitu. Nah, bedain sama yang sebelah kiri. Nah, yang barusan ada banyak tuh di main kotor itu namanya, ya kan? Nggak clear, kotor banget. Sebelah kirinya ada banyak di main gitu. Jadi makanya tadi gua bilang ini TP pertama harusnya di next di main. Nah, bener aja kan? Ya dari sini ke sini kan dia cuma 10 pips kan. Tadi sekitar 14 pips. Jadi kalau misalnya lo udah misalnya ini nggak worth it lah kita main. Soalnya kenapa? Stop lossnya terlalu panjang. Ini 1 banding 1 jadinya. Tuh nggak worth it. Ya. Kecuali kalau ini tadi ini di sebelah ininya clear. Nah ini baru enak seperti yang ini tuh. Ini kan dia di sebelah kirinya nih clear. Itu. Tapi ya memang candlenya juga ada kalau misalnya ada juga. Tapi ini kan namanya kemungkinan ya. Ya gitu. Ada juga ya memang dia udah bikin candle kayak gini. Apalagi kalau misalnya lagi high volume. Ya ibaratnya kalau lagi high volume itu ya berarti candlenya panjang-panjang gitu. Ya, gitu ya Bro Stefan ya. Tuh dia naik lagi, naik lagi. Jadi yang nggak worth it banget. Kita udah nunggu berapa? Tadi kita mulai jam berapa ini? Jam 8.45 tadi. Udah sejam kita nunggu kan. Cuma begini doang. Ditendang ya kan, ditendang-tendang terus nih. Oke, Bro. Hari ini sih agak-agak kurang oke ya. Kecuali kalau yang tadi ya siang ya lumayan tadi yang kalau ada sale di atas ini tadi di teman-teman trader family ada yang sale langsung dari atas. Saya juga sell di 238 dari jam 2 siang sampai sekarang belum TP. Oh ya, belum TP. Tapi udah close parsial belum? Maksudnya berapa persnya udah close gitu? Belum ya? Oke, oke. Berarti ini TP-nya udah BE atau masih di atas ini, sis? Pengennya TP di 2030 ya, 2030. Oke, sekitar ini ya, berarti sekitar 80 pips ya. Menurut gue sih ya kalau sabar ya bisa aja. Memang ini lagi ditendang aja ini, lagi dipompa-pompa aja naik turun naik turun. Tapi kemungkinan besar sih menurut gua ya bisa aja dia malam ini dia bisa nyampe sini. Bisa. Bisa bisa. Apalagi nanti kalau H1 ini close. Nah, ini yang menurut gua ya. Ini menurut gua ya. Nanti kalau candle H1-nya dia close kayak gini, kemungkinan besar nanti dia ke atas lagi. Ke atas lagi untuk ngambil tenaga buat dia turun lagi ke sini sampai ke bawah ini. Kalau tadi selnya di ini berarti lumayan ya. Tadi pakai M30 ya di jam 2 siang. Di jam 2 siang.
Tadi kayaknya nih kalau di jam 2 siang kayaknya enggak deh. Sis tadi kayaknya di jam setengah 4 deh tadi, bukan di jam 2 siang. Kalau selnya di 20.38. Atau tadi sel barusan di jam, tadi di jam 7. Kalau tadi siang di London berarti ya selnya berarti sekitar di jam 15.30 setengah 4. Bukan di jam 2. Kalau jam 2 dia masih naik tadi. Oh, I see ya, I see, I see. Kalau aku 30-40 piece udah gak sanggup bawaannya pengen TP. Nah, ya it's okay. Itu butuh latihan terus soalnya. Pasang sell limit kok. Oh, sell limit ya. I see, I see. Hmm, oke. Gimana so far sis Olivia? Itu berarti ini sejauh ini berarti pakai ini ya, pakai sell limit ya. Bagaimana win rate-nya? Bagus nggak win rate-nya? Bagus ya. Oh, puji Tuhan. Berarti ini bisa dibilang ini cuma 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 trade ya kan, belum tentu juga sehari ada trade ini biasanya. Karena bisa juga dibilang itu swing sih, swing trader ini. Kalau misalnya pasang sell limit, cuma memang cenderung kalau sell limit itu kalau ada berita gede, news gede ya itu sebisa mungkin hindari ya. Soalnya biasanya kan dia liquidity grade-nya lumayan panjang-panjang. Cuma kalau sell limit itu biasanya kan dia stop loss-nya lumayan ya, lumayan panjang. Biasanya tadi stop loss-nya dari titik entry berapa? Berapa pips? Oh ya pantas ya, oh, ya. Memang masuk akal itu. Kalau stop loss di sell ini pakai 43 berarti hampir 50 pips ya. Jadi ya betul bisa ditinggal itu. Memang sesuai dengan prediksi sih tadi ya, zona di atas ini ya. Tadi kan yang gua kirim di grup ya. Nah, yang di grup satu arah kita di grup Fortune Trader Family. Nih di sini tadi ya kan sekitaran segitu. Nih. Cuma lot 02 kok. Oh iya ya. Iya masih bisa lah ya, masih bisa hold ya, masih bisa nggak usah lihat ya gitu. 02 berarti tadi dari 38 sekarang harga di 35 30 piece sudah ya 30 dikali 02 kan berarti udah $60 lumayan hari ini. Tuh kan ada news guys, jadi ya itu dia flip up ke atas. Ini yang tadi gue bilang gue takutin tuh. Si taker ya, tadi yang sell taker. Tapi gue yakin sih ya, ini gue yakin aja ya, ini bisa juga kemungkinan terjadi. Enggak enggak break atas ini gitu. Dia ke atas lagi dan dia ke bawah lagi. Candle satunya lumayan ya. Ada, oh dia negatif. Makanya dia ke atas dulu. Tadi newsnya udah rilis guys, jadi ya dia lanjut turun ini. Tapi harusnya kalau ini negatif, harusnya gold menguat.
Tapi ya mungkin bandar berkata lain guys. Hati-hati jangan di sell dulu, nunggu M15 close dulu ya guys ya. Ini candle-candle kayak gini biasanya bahaya. Hmm, hmm, hmm.
Ini marketnya kayak gini banget ya guys ya. Nggak enak banget. Jadi nanti untuk itunya pada malam hari ini nanti kita close di jam 10.20 ya guys ya. Ini kayaknya juga candle M15 ya bakal close kurang bagus kayak gini. Jadi ya malam hari ini tidak begitu bagus. Jadi kita juga nggak usah maksa buka trade. Kecuali kalau tadi ada yang sell di bawah di atas ini ya. Ini juga masih boleh di hold sih menurut gua ya. Gitu masih boleh di hold menurut gua, tapi kalau yang belum ada trade pada malam hari ini jangan dipaksa trade, mendingan tidur nyenyak, besok kita lanjut ya di London. Jangan di jangan jangan dipaksa trade. Ingat aturan pertamanya mendingan nggak usah trade daripada kehilangan duit. Kadang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita karena suami juga jauh. Jadi nggak ada cara lagi bahagia lainnya. Si istri nih reaktif dia baca Alkitab, suami di situ. Suaminya malas. Kita lihat 4 seperti apa guys. Ini ada lelet benar ini ya guys ya. Jangan dipaksa dan yes seperti apa. Ini M15 nya dia udah mau closing. Kita lihat apa yang terjadi.
Percaya nggak percaya, gua sell dapat lagi nih pucuk hoki bet. Oke bro, Teguh. Salam cuan, salam cuan. Lo udah bercuan berapa kali hari ini? Kita hanya masih mantau. Salam cuan. Tadi yang di Pas News ya. Salam cuan. Hati-hati aja ya, overtrade biasanya kan suatu saat pasti kena kena batunya. Hati-hati aja. Oke guys, malam ini itu aja. Kita nggak ada trade di live. Di gua sendiri kayaknya nggak ada trade lagi malam hari ini. Besok aja gua tunggu. Ya, bagi tadi yang udah sell, salam cuan. Dan bagi yang belum, bersabar, nggak usah FOMO. Masih akan banyak opportunity besok-besok. Ya kan, jangan memaksakan trade ya guys ya. Oke, thank you, bye-bye, see you next time. Dan see you tomorrow. Bye-bye.